seperti apa atau bagaimana kita untuk memaster pleci supaya pleci kita cepat punya isian sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Nah, kita akan ikuti tahap-tahapannya. Langkah yang pertama, tentunya teman-teman harus mempersiapkan burung plecinya. Dan pleci yang bisa dimaster, sebetulnya semua pleci insya Allah bisa dimaster. Tapi yang cukup bagus untuk pemasaran, utamanya burung yang usianya di bawah 1 tahun. Itu rekomendasi supaya masteran cepat masuk ya. Beda lagi dengan burung-burung yang sudah di atas 1 tahun, biasanya sedikit sulit untuk menangkap suara masteran untuk burung pleci ini. Nah, setelah kita memiliki burung pleci yang akan kita master, dan satu pertanyaan lagi mungkin untuk teman-teman, apakah burung yang sudah lewat 1 tahun atau memang belum tahu usia burung tersebut karena kita beli dari Om Yokan, apakah bisa dimaster atau tidak ya. Untuk burung dari Om Yokan atau kita beli dari Om Yok ya bisa saja ya, tapi untuk tahapannya atau berapa lama bisa memasarnya itu tergantung kepada karakter pleci itu sendiri ya. Terkadang memang yang kita beli dari Om Yokan juga ada atau banyak yang langsung bisa masuk untuk masterannya. Nah, setelah kita menyiapkan plecinya yang mana yang akan kita master, tentu yang kedua penempatan ya. Kita siapkan tempat yang cukup nyaman. Yang dimaksud nyaman di sini tentunya nyaman buat pleci. Ya, kita siapkan tempat mau di ruangan rumah atau mau di luar juga tidak masalah sebetulnya. Tapi yang terpenting aman ya. Aman dari gangguan binatang, juga aman dari gangguan manusia tentunya. Dan aman menurut pleci. Jangan sampai pleci itu terganggu kalau di master. Nah, satu hal lagi untuk pemasaran ini, banyak juga yang bertanya kalau dalam pemasaran apakah pleci tersebut dikerodong atau tidak. Nah, ini saran untuk teman-teman pleci mania, untuk yang punya plecinya lebih dari 1, itu sebaiknya teman-teman plecinya itu bersamaan untuk pemasarannya supaya bisa digendeng atau pleci tersebut berdekatan satu sama lain. Kalau mau 3 langsung 3 semuanya didekatkan dengan tujuan supaya pleci itu merasa nyaman. Nah, kalau hanya satu pleci itu bisa teman-teman untuk dikerodong ya, supaya plecinya merasa nyaman. Dan yang terpenting bikin nyaman dulu, bikin nyaman untuk plecinya tersebut supaya bisa menangkap suara yang didengarkan. Itu, dan tempatnya silahkan bisa di mana saja, disesuaikan dengan tempat teman-teman. Nah, sekarang langkah yang ketiga, berarti tadi sudah yang kedua ya. Yang kedua menyiapkan tempat, yang pertama menyiapkan plecinya tentunya yang akan dimaster. Yang ketiga menyiapkan materi masteran. Nah, untuk materi masteran teman-teman diusahakan tidak langsung campur ya. Misalnya kita ingin memasukkan dulu tembakan. Ya, kalau memasukkan tembakan berarti suara yang kita pilih itu seperti ciblek, terus juga kores atau kapas tembak, itu bisa dijadikan sebagai masteran. Dan jika teman-teman ingin roll ya, ngeroll, teman-teman bisa memberikan suara kenari misalnya. Saya sarankan untuk suara ya, untuk suara masteran teman-teman tidak usah terlalu banyak variasi. Yang kita inginkan apa dulu ya, nembak dulu apa memang mau ngeroll dulu. Tidak usah terlalu banyak, misalnya ada campuran ciblek, ada blackthroat, ada kenari, terus juga ada ciblek gunung, terus juga ada misalnya konin dan sebagainya. Tidak disarankan seperti itu, tapi kita fokus dulu kepada salah satu yang kita inginkan, apa yang akan kita masukkan dulu kepada burung pleci tersebut. Nah, satu lagi, teman-teman juga tidak semua jenis burung bisa ditirukan oleh pleci. Walaupun memang dalam kenyataannya katanya pleci itu burung pintar, bisa menirukan 1000 burung. Memang betul ya, bisa menirukan, tapi tidak 100% suaranya itu nanti akan terserap semuanya. Bisa jadi misalnya suara cucak hijau masuk ke pleci, tapi oleh pleci tersebut tidak aseh seperti apa yang dibunyikan ya.
yang dibunyikan oleh cicak hijau tersendiri itu akan berbeda kalau misalnya dibunyikan oleh burung pleci. Makanya teman-teman pintar-pintar memilih burung-burung untuk pemasaran ini. Nah, untuk pemasaran ini atau medianya bisa pakai apa? Nah, sekarang berarti tahap selanjutnya adalah media ya. Untuk media pemasaran ini bisa memakai burung asli yang sudah gacor, misalnya sudah ada pleci yang sudah gacor, sudah banyak isian, itu lebih bagus. Atau misalnya burung kenari ya, burung kenari yang sudah gacor, atau misalnya burung-burung lain yang ada di rumah, itu akan lebih bagus. Tapi jika teman-teman tidak memiliki burung yang sudah gacor, teman-teman bisa menggunakan handphone, HP, MP3 atau apa saja yang bisa mengeluarkan suara dari masteran tersebut. Sekarang langkah yang selanjutnya tentu waktu pemasaran, kapan. Nah, ini juga akan disesuaikan nanti dengan media ya. Dan untuk waktu pemasaran itu yang tepat yaitu malam hari tentunya, karena malam hari itu cukup tenang dan tidak ada suara-suara yang lain, dan juga mungkin pleci juga saatnya beristirahat. Nah, sambil beristirahat pleci tersebut kita masukkan materinya. Jadi waktu yang tepat itu adalah malam hari. Terus waktunya kapan untuk pemasaran malam hari? Malam hari bisa semalaman. Ya, dari mulai pukul 21 bisa sampai pukul 6 ya, atau sampai plecinya bangun kembali. Terus untuk siang hari apakah bisa? Nah, untuk siang hari juga bisa ya. Jadi bukan hanya malam hari saja, tapi usahakan tempatnya harus tenang seperti saya sarankan tadi. Jadi tidak boleh ada gangguan suara lain, apalagi kalau misalnya binatang-binatang lain yang mendekati, dan burung tersebut kalau pleci biasanya yang satu loncat-loncat, yang lainnya juga akan loncat-loncat. Nah, untuk malam hari kan biasanya pleci tenang ya, sudah diberi makan kenyang sorenya dan malamnya biasanya tenang. Itu yang diharapkan. Jadi saat di master itu burungnya itu sebetulnya tidak usah ikut bunyi ya, karena burung tersebut diharapkan oleh kita itu adalah mencerna atau mendengar terus menyerap suara yang kita putarkan. Bukan berarti suaranya tersebut harus saat itu juga ditirukan, tidak seperti itu. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran dan masih banyak pertanyaan, misalnya masih belum jelas, teman-teman nanti bisa komen saja langsung di video ini, insya Allah nanti akan saya balas. Dan untuk pemasaran ini saya sekali lagi tekankan bahwa pemasaran berbeda dengan pancingan juga dengan terapi, karena pemasaran kita berharap burung kita itu akan menirukan suara yang didengarkan oleh burung tersebut ya. Jadi lebih cenderung kepada memasukkan materi untuk burung tersebut supaya burung tersebut bisa mengeluarkan materi sesuai yang ditirukan oleh suara masaran tersebut. Itu ya, kita pahami dulu ya, masaran itu bukan untuk bunyi pada waktu itu, tapi suatu saat jika memang burung itu disendirikan atau kalau misalnya kita suka ke tempat lomba atau kontes, burung tersebut akan memutarkan materi yang dia terima gitu dari hasil pemasaran. Dan untuk masalah terapi sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan teman-teman dilihat saja bagaimana cara melakukan terapi yang baik supaya burung kita cepat gacor. Dan untuk pancingan nanti mudah-mudahan setelah video ini kita akan bahas masalah pancingan untuk pleci. Demikian teman-teman sharing dari Ganesha Pleci untuk masalah masaran pleci. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman Ganesha Pleci, juga untuk pleci mania se-Nusantara. Dan tentunya terima kasih masih bersama Ganesha Pleci. Untuk lebih semangat saya untuk membuat konten-konten di sini, tolong bantu dengan like, comment, share, and subscribe tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Pleci Mania Indonesia, salam ngalas tanpa batas.